Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu awalnya hanya sebuah balai pengobatan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Anwar pada tahun 1950 dan resmi menjadi rumah sakit pada tahun 1987. Dan pada saat itu, kapasitas tempat tidur hanya memiliki 52 bed. Dan sekarang tahun 2022, kapasitas menjadi 200 bed lebih. Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu dalam pengembangannya mengalami berbagai perubahan. Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terletak di wilayah daerah selatan Kabupaten Sukabumi. Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu merupakan rumah sakit kelas C yang berfungsi sebagai unit pelaksana daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi di bidang pelayanan kesehatan yang secara teknis operasional berada di bawah pemerintah Kabupaten Sukabumi dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukabumi, dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Dr. Damayanti Pramasari Mars. Visi dari Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu itu sendiri adalah terwujudnya rumah sakit yang mandiri, bersahabat, dan unggul dalam pelayanan. Misinya sendiri adalah meningkatkan pelayanan yang prima, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia rumah sakit yang profesional, meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah meningkatkan budaya organisasi yang kuat, berkomitmen tinggi, dan bertanggung jawab. Tugas pokok saya sebagai radiografer adalah yang pertama, mempersiapkan pasien, obat-obatan, dan peralatan untuk pemeriksaan dan pembuatan fotoradiologi. Yang kedua, memposisikan pasien sesuai dengan teknik pemeriksaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengoperasikan peralatan radiologi sesuai SOP, khusus untuk pemeriksaan dengan kontras dan fluoroskopi. Pemeriksaan dikerjakan bersama dokter spesialis radiologi. Yang keempat, melakukan kegiatan pemrosesingan film. Yang kelima, melakukan penjaminan dan kendali mutu. Yang keenam, memberikan proteksi terhadap pasien, dirinya sendiri, dan masyarakat di sekitar ruangan pesawat Sinar X. Yang ketujuh, menerapkan teknik dan prosedur yang tepat untuk meminimalkan paparan yang diterima pasien sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, merawat dan memelihara alat pemeriksaan radiologi secara rutin. Sebagai radiografer, saya mempunyai fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya. Memungkinkan manfaat radiasi semakin besar dibandingkan dengan resiko bahaya yang ditimbulkan. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi ketaatan pekerja radiasi terhadap teknik dan prosedur kerja dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sebagai suatu proses sehingga tercapai pelayanan yang tepat guna dan profesional. Meningkatkan upaya jaminan kualitas radiologi termasuk sistem pemeliharaan sarana dan prasarana. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya evaluasi pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan kotak saran, angket, kuesioner. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan radiologi dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan. Kesan saya terhadap instansi tempat saya bekerja adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Sepatutnya kita harus terus berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik dan prima. Untuk memenuhi tujuan pelayanan yang prima dan profesional, saya konsisten belajar mengoperasikan semua program aplikasi SIM-RS, PEC sebagai sistem satu pintu dalam pelayanan
agar dapat memudahkan tugas dan fungsi. Hal tersebut sesuai dengan penerapan Smart ASN, yaitu menguasai IT. Saya berkomitmen menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun selama memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien. Hal tersebut merupakan wujud implementasi dari Smart ASN bersikap hospitality. Saya mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, pelatihan, tugas belajar, dan lainnya. Wujud implementasi nilai Smart ASN, peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri. Saya berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan kesehatan dengan disiplin datang dan pulang tepat waktu sesuai yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan wujud implementasi dari nilai Smart ASN, yaitu integritas, profesionalisme, dan berwawasan global. Saya berkomitmen untuk cakap dan bijak dalam berdigital dengan terbuka mengikuti perkembangan zaman. Hal ini termasuk perwujudan wawasan global. Sebagai ASN, saya harus mampu memahami peran, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban saya. Untuk itu perlu upaya menunjukkan wall of government, yaitu mengintegrasikan upaya kolaboratif untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama.